Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Parakang. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka, keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Aris dengan Danu di jam 11:44. Ini udah hampir tengah malam ya guys ya. Nu, lo masih bangun? Gila, di sini sepi banget. Nyokap gue makin parah kondisinya. Masih Aris, gimana nyokap? Udah bawa ke dokter lagi? Dokter angkat tangan. Katanya secara medis normal, tapi badan nyokap gue tinggal tulang balut kulit. Dan yang aneh, matanya merah banget, kayak mau pecah. Merah gimana? Kayak iritasi? Bukan, merah darah. Terus dia sering ngomong sendiri pakai bahasa daerah yang gue nggak paham, kayak orang kumur-kumur. Riz, lo hati-hati. Di kampung lo itu masih kuat sama ilmu tarik. Jangan-jangan ini bukan sakit biasa, kata Danu. Ini secara kata dokternya medisnya normal, tetapi ibunya tuh kayak nggak ada daging guys, cuman ada tulang sama kulit aja kayak gitu. Barusan ada suara di atap, kayak ada orang lari, tapi berat banget. Terus baunya busuk banget, kayak bangkai sapi yang dibelah perutnya. Riz, dengerin gue. Cek sekeliling kamar nyokap lo sekarang. Ada orang lain gak di rumah? Cuma gue sama nyokap. Bokap lagi ke rumah Pak RT minta bantuan. Tunggu, ada yang aneh di jendela. Ada kepala, gak ada badannya, cuma kepala. Tapi matanya merah nyala natap ke kamar nyokap gue. Jangan ditatap balik, itu Parakang ilmu tinggi. Dia lagi nunggu nyawa nyokap lo buat makan malam. Cari benda tajam sekarang, pisau atau parang, pegang terus. Gue takut, dia masuk, jendelanya kebuka sendiri. Dia nggak terbang, dia ngerangka. Badannya kurus banget, telanjang, tapi mukanya mirip tetangga depan rumah gue. Aris, lo masih hidup? Riz, kalau dia mendekat, acungkan parang itu ke lehernya. Jangan ragu, Parakang cuma takut sama besi panas atau benda tajam. Gue di kolong kasur, HP gue silent. Makhluk itu lagi di samping nyokap. Dia lagi ngejilat jempol kaki nyokap gue. Nyokap teriak-teriak, tapi nggak ada suaranya. Matanya melotot. Tiba-tiba makhluk itu berhenti. Dia noleh ke arah kolong kasur. Dia tahu gue di sini, Dia nangis. Suaranya kayak suara cewek tapi serak. Tolong, aku lapar. Jangan potong leherku. Dia ngomong gitu, Jangan percaya. Itu tipu daya. Dia mau lo lengah supaya bisa matokin ubun-ubun lo. Keluar sekarang. Lawan. Kalau enggak, nyokap lo habis malam ini. Udah selesai, Gue berhasil. Gue tebas lehernya pas dia mau gigit nyokap. Makhluk itu berubah jadi asap hitam terus hilang. Syukur Laris. Nyokap gimana? Nyokap tiba-tiba bangun. Dia seger banget. Matanya udah gak merah lagi. Makasih ya, berkat lo gue berani. Sama-sama, Riz. Tadi lo bilang wajah Parakangnya mirip tetangga depan rumah. Iya, mirip Pak Aras. Tapi udahlah, yang penting udah aman. Riz, gue baru dapat kabar dari grup keluarga gue di Pinrang. Katanya, kalau Parakang ilmu tinggi mati atau gagal dapat mangsa, ilmunya
harus segera pindah ke garis darat terdekat. Atau dia bakal musnah total. Maksud lo tadi kena darahnya nggak pas nebas? Kena tangan gue dikit. Emang kenapa? Nu, kok tiba-tiba mata gue pedih ya? Gue ngaca, mata gue jadi merah, Nu. Merah banget. Terus gue liat nyokap, kok perut nyokap kelihatan enak banget buat dirobek ya. Gue lapar, Nu. Lapar banget. Aris, jangan bercanda. Riz. Gimana guys? Masih berani nengok ke jendela belakang rumah malam ini? Kisah Aris dan ibunya tadi bukan cuma soal teror makhluk jadi-jadian, tapi soal bagaimana sebuah kutukan itu gak pernah benar-benar mati. Dia cuma butuh wadah baru, butuh darah baru untuk terus bernafas. Dan sialnya, dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, keluarga adalah orang pertama yang akan mencicipi pahitnya warisan itu. Tapi jujur ya guys, kalau kita bicara soal Parakang, ini bukan cuma sekedar dongeng pengantar tidur di tanah Sulawesi. Fenomena ini nyata, berbau di antara kita. Pasar, kebun, bahkan mungkin di sebelah rumah kalian. Kalian sendiri pernah dengar soal Parakang? Langsung dari orang tua atau kakek nenek kalian? Atau jangan-jangan kalian punya pengalaman yang lebih ngeri dari apa yang dialami Aris tadi? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Kita diskusi sehat tapi jangan sambil nengok ke belakang kalau ngerasa ada yang merhatiin. Ingat pesan kakek Dale, kalau ketemu mereka, siapkan benda tajam atau bawang merah untuk melindungi diri. Tapi yang paling utama, jangan pernah putus doa kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya pelindungannya lah yang bisa menjaga kita dari apa yang tidak bisa kita lihat. Next, kita lanjut video selanjutnya. Next, kali ini percakapan antara Adit dengan Gali guys, di jam 8 malam. Adit, Lih, gue udah lepas dari Mataram nih. Gelap gila jalannya, kanan kiri pohon semua. Hati-hati Dit, jangan bengong. Baca doa kalau lewat daerah hutan. Tadi mampir ke rumah Om Hasan kan? Oke, berarti ini Adit lagi posisi lagi perjalanan pulang guys. Iya, mampir. Beliau rewel banget, nyuruh lempar putung rokok kalau ada yang ngikut. Ya, ikuti aja sarannya. Beliau lebih tahu daerah situ. Hahaha. Gue tadi malah bilang ke Om Hasan, tenang Om, kalau ada yang ngikut, ya syukur. Anggap aja oleh-oleh buat orang Bima. Istighfar Dit, jangan ngomong gitu di jalanan Sumbawa. Itu oleh-oleh bukan makanan. Ah, lo mah baperan. Cuma bercanda doang biar gak ngantuk. Lih, kok motor gue berat banget ya? Padahal barang bawaan dikit. Lih, jangan noleh belakang. Gue bilang jangan noleh, fokus ke depan. Sumpah, di spion ada bayangan putih tinggi banget. Posisinya kayak tiduran di atas jok belakang gue. Lempar rokok nyala sekarang. Udah, tapi dia nggak hilang. Malah mukanya nempel di pundak gue. Matanya bolong. Lih, bau bangkai banget. Gue nemu warung, ramai banyak tuh. Gue mau mampir, lapar banget, gemeteran. Ciri warungnya gimana? Lampunya neon putih, ada truk kuning parkir. Ibunya pakai daster merah. Jangan berhenti, terus jalan. Iya, gue udah lewat. Bentar. Kok di depan ada warung lagi? Lih, ini warung yang sama. Truknya kuning, sama. Ibu daster merahnya natap gue sambil megang pisau. Lo masuk jebakan putar arah. Jangan berhenti sampai ketemu pom bensin. Ada yang nelfon gue terus, Lih. Nomornya nggak dikenal. Jangan diangkat. Gue kepencet angkat. Dia cuma bilang,
kenapa nggak mampir ke warung saya? Saya sudah masakin oleh-oleh buat kamu. Suaranya kayak keluar dari dalam mesin motor gue. Lih, gue udah hampir sampai perbatasan Bima. Tapi cewek yang tadi, dia nggak terbang lagi. Bagus kalau udah hilang. Nggak hilang. Dia ngesot di aspal, megangin knalpot motor gue. Kakinya nggak ada satu. Aspalnya sampai bunyi. Ngejar kecepatan motor gue. Jangan noleh, Dit. Jalan terus. Gue udah sampai di depan rumah lo, Li. Bukain gerbang. Gue capek banget. Badan gue kayak mati rasa. Hah? Cepet banget. Kita baru chat berapa menit doang, Dit. Gue ngebut tadi. Gue gak lihat lu. Gue udah di depan gerbang. Gak ada siapa-siapa. Cuma ada motor lo diparkir nyala. Tapi lo gak ada. Gue di sini, Li, di pinggir gawang sama oleh-oleh gue. Hah? Maksud lo? Ternyata dia nggak mau pindah dari punggung gue kalau nggak ada penggantinya. Sekarang dia lagi jalan ke arah pintu ke kamar lo. Jangan buka pintunya, Li. Dia suka oleh-olehnya. Jujur ya, pas gue denger ceritanya Adit sama Gali ini, gue langsung kepikiran sama satu hal yang sering kita anggap sepele. Kita tuh sering ngerasa jagoan kalau lagi di atas motor malam-malam. Serasa jalanan itu punya kita sendiri. Padahal kita tuh cuma tamu yang numpang lewat di rumah mereka. Gue mau tanya deh, lo pernah gak sih lagi asik motoran sendirian di tengah malam di jalanan sepi, tiba-tiba pundak lo ngerasa berat banget, kayak ada beban yang nemplok, padahal tas lo enteng. Terus pas lo curi pandang ke spion, lo ngerasa ada bayangan putih yang ikut goyang setiap motor lo kena lubang. Saran gue cuma satu, kalau hati lo udah ngerasa gak enak, mending fokus aja ke depan. Jangan pernah iseng nengok ke bawah, apalagi ke arah knalpot lo yang lagi panas-panasnya. Karena gue takut, apa yang lo kira suara mesin motor, sebenarnya itu suara napas sesuatu yang lagi numpang di situ, yang lagi nunggu lo sampai depan rumah, cuma buat jadi oleh-oleh yang gak pernah lo minta. Ya udah, makasih ya udah nemenin gue cerita ini sampai habis. Gue pamit dulu. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati ya, lisan dijaga, jangan sembarangan bercanda di tempat orang. Selamat malam. Dan sebelum lo matiin mesin motor, coba lo cek jok belakang lo sekali lagi. Siapa tahu dia masih betah di situ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita selanjutnya. Terima kasih.